Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Wahyuni dari kelas PAI 5A dengan NIM 2121010 akan memberikan sebuah tayangan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah magang 1 dengan dosen pengampu Pak Agus Samsul Basar, MMPD. Selamat menonton. Assalamualaikum. Gimana? Udah masuk semuanya? Oke, selanjutnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti kalau namanya yang dipanggil, sebutkan hadir atau hadirah ya. Oke, yang pertama Eli. Oke, kemudian Gustian Wardana. Oke, kemudian Asani Nurjana. Oke, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, nah sebelum belajar Ibu mau cek semangatnya dulu nih, boleh? Oke, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Sudah pada tahu kan kayak gimana tepuk semangatnya? Oke, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Oke, harus semangat ya. Masih pagi jadi harus semangat. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Nah, apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Atau masih lupa? Oke. Apa, Edi? Ya, betul. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita bahas sekilas ya. Nah, apakah ada yang masih ingat definisi dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang masih ingat? Coba diingat kembali materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Oke, silahkan. Eli, oke. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Eli. Kita beri applause terlebih dahulu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Eli bahwasannya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai, meyakini, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi sebelumnya. Kitab yang mana saja, Bu? Yaitu kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, di mana kitab-kitab tersebut harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami? Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi. Nah, apakah ada yang sudah tahu materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang sudah tahu? Oke, belum. Ya, gak apa-apa, karena Ibu belum ngasih tahu. Ya, gak apa-apa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, nah diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah.
Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, ada yang tahu Rasul itu definisinya kayak gimana? Ada yang tahu? Oke, silahkan, Aisyah. Betul, Rasul itu adalah utusan Allah. Kemudian, ada definisi yang lain? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi Rasul adalah utusan Allah. Nah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Oke, kita masuk ke definisi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, sebelumnya ada yang mau mencoba menjawab definisi dari iman kepada Rasul-Rasul Allah? Silahkan, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Oke, silahkan. Nina, oke. Oke, kita beri applause ya untuk Nina. Oke, betul ya yang disampaikan bahwasannya beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, bisa dipahami? Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi kita tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Edi, oke. Oke, pertanyaannya sangat luar biasa ya, yaitu mengenai perbedaan Nabi dengan Rasul, Bu, kayak gimana? Oke, nah, kita semua pasti sudah mendengar ya, Nabi, Rasul, akan tetapi apakah Nabi dan Rasul itu sama ataukah berbeda? Nah, jadi definisi Nabi adalah orang yang menerima wahyu dan wahyu tersebut tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi wahyu tersebut hanya diterima oleh dirinya sendiri. Itu definisi Nabi. Nah, kemudian definisi Rasul kayak gimana, Bu? Nah, definisi Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan wahyu tersebut wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu wahyunya harus disampaikan kepada umatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Jadi Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu dari Allah. Akan tetapi Nabi di mana wahyunya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul wahyunya wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami, Edi? Oke. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang dalil Al-Quran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, yang pertama yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Oke, untuk terjemahnya silahkan dibaca oleh Hilna. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalil Al-Quran yang pertama tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah
Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Rasul-Rasul yang pernah diutus oleh Allah itu adalah mereka dari golongan laki-laki. Tidak pernah ada Rasul yang berjenis kelamin perempuan. Dan jumlah Rasul yang diutus sebelum Nabi itu sangat banyak. Bahkan ada yang kisahnya itu diceritakan secara langsung di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak. Nah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad bahwasannya Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu? Nah, kemudian Rasulullah pun menjawab. Nah, jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 nabi dan di antara mereka ada yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang dan itu adalah suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian Quran surat yang kedua yaitu Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Oke, nah untuk Quran surat Al-Mu'min ini nanti boleh kalian cari di internet ya, atau dari buku boleh, dari aplikasi Al-Qur'annya langsung juga boleh. Oke, nanti dicari ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk materi ini di pertemuan sebelumnya sudah Ibu bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu tentang sifat sidik, kelompok kedua yaitu tentang sifat amanah, kelompok yang ketiga tentang sifat tabligh, dan yang terakhir kelompok 4 tentang sifat Patona. Oke, setiap kelompok sudah berdiskusi ya dengan teman sekelompoknya. Oke, nah sekarang setiap kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah beserta contoh pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok pertama. Oke, selanjutnya silahkan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok ketiga. Dan yang terakhir, silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok 4 sebagai kelompok terakhir. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah mempresentasikan ya di depan. Oke, gimana sudah paham materi masing-masing? Oke, alhamdulillah kalau misalnya sudah paham. Oke, nah tadi kan kita sudah belajar ya mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dimulai dari definisinya seperti apa, kemudian dalil Al-Qur'annya tadi sudah kita baca bersama-sama, kemudian yang terakhir tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Oke, sekarang ada yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silahkan ada yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Oke, silahkan. Isam Bukhari. Oke, silahkan. Oke, kita beri applause ya untuk Isam Bukhari. Oke, nah jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk yang lainnya nanti kesimpulannya dicatat di buku masing-masing ya. Oke, nah apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita, dari definisi, dari dalil Al-Qur'annya, kemudian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah? Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, tidak. Oh, berarti sudah paham ya? Oke, alhamdulillah kalau misalnya sudah paham. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan Ibu juga mohon maaf kalau misalnya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu materinya tentang cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk materinya nanti dibaca-baca terlebih dahulu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.